belajar mengalami sifat Tuhan yang Maha Sabar, Kang Abu tuh energinya naik gitu. Oke. Itu selaras gitu. Tapi mungkin menurut Kang Abu itu bukan surga gitu. Ya tapi saya dilahirkan di Indonesia kan surganya masalah, Mas. Iya, makanya. Ini ridho Allah. Mudah-mudahan kita belajar diridhoi. banyak loh di sini. Bener nggak? Iya. Coba kita di Swiss gitu. Kita nggak belajar apa-apa mungkin. Iya, benar. Nah, mungkin Swiss itu surga. Ini mungkin bukan surga, tapi ini ridho Allah. Selaras sama kehendak Allah. Iya. Di sini saya belajar banyak sifat-sifat Tuhan. IQ rata-rata 78,4. Bener nggak? Simpanse IQ 70. Benar. Iya kan? Benar. Gitu. Oke. Jadi lebih penting ridho apa surga? Iya. Paham, Mas. Ya, kalau dari konteks ini ya keselarasan itu kan. Yes. Poin utamanya adalah selaras dengan aku atau enggak gitu. Betul. Bahkan mau ditempatkan di neraka, meskipun itu neraka, tapi ada keselarasan Tuhan, maka Itu ridho neraka akan Allah. tempatnya Iya. menjadi diridhoi gitu. Ya, makanya saya suka bilang, tadi saya juga bahas tuh. Kembali ke Tuhan itu bukan kayak saya dan Kang Abu kembali ke Tuhan yang ada di markas besar gitu. Tapi kembali ke Tuhan yang ada di langit ars kita masing-masing. Di mana kalau kembali ke Tuhan yang di markas besar itu perjalanan menuju kepada Tuhan gitu. Ya kan? Ada kata sampainya. Tapi kalau kembali kepada Tuhan itu adalah di ars kita, di langit kita ini, di mana ini makin meluas, dan kita lebur, larut, luruh di dalamnya, itu namanya kembali di dalam Tuhan gitu. Nah pertanyaannya, apa sih istilah tiga ini? Lebur, larut, luruh gitu. Kenapa saya membedakan tiga ini? Apa bedanya lebur dan larut? Apa bedanya dan luruh? Ya. Nah, ini. Kalau kita itu emosinya itu adalah besi nih. Besi itu bisa dilarutin nggak? Bisa. Nggak bisa. Harus dilebur. Oh, dilebur dulu ya? Iya dong. Oke. Dilebur pakai berapa derajat? Tinggi banget lah. Nah, itu apa yang api neraka gitu. Tapi kalau es, perlu dilebur nggak? Nggak perlu. Nah, dia larut aja. Karena ini mild gitu, ringan. Gitu. Kalau luruh tuh artinya jatuh gitu. Terus jatuh kayak emosi itu jatuh di. Nah, jadi berarti kalau kita punya besi yang begini, harus lebur kan? Leburnya di api dong. Apinya namanya neraka gitu. Nah, itu ridho Allah bukan? Kita ada di neraka untuk lebur itu. Iya. Nah iya. Proses untuk sinkronisasi selaras tadi. Mungkin nggak di surga gitu. Nggak di frekuensi tinggi. Kita dileburnya di frekuensi rendah. Gitu. Ya. Makanya itu udah lebih tinggi dari surga gitu. Makanya kata si Rabi'ah al-Adawiyah kan. Dia mau membakar neraka. Kalau engkau, apa istilahnya, aku lebih baik ridho Allah daripada di surga. Dan kalaupun aku ditaruh di neraka tapi engkau menyayangiku, aku pilih di neraka gitu. Betul. Gitu namanya ridho gitu. Selaras, align. Nah, tapi begitu kita di neraka, kita bakar diri kita gitu. Sampai akhirnya kita lebur di dalam Tuhan. Makanya neraka mah harus dialamin nggak? 19 ayat 71. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Ketetapan Tuhan gitu untuk ngeleburin kita gitu. Yang besi-besi dilebur, makanya jangan kebanyakan besinya gitu. Jadi nggak perlu dilebur banyak-banyak, tetap harus lebur sih. Tetap. Nah itu ridho namanya. Jadi align, selaras. Thank you, Mas Ani. Seru nih ya pembahasan ridho yang mungkin jarang dikupas dari sudut pandang ini. Jadi ridho itu adalah selaras. Kalau kita selalu membandingkan antara surga dan neraka, mungkin orang berbondong-bondong mencari surga, tetapi kalau tidak selaras, tujuannya nggak di situ juga. Ataupun orang takut masuk neraka, tetapi kalau di situ adalah puncak keselarasan, boleh jadi neraka adalah tempat terbaik untuk mendapatkan ridho Allah. Pada akhirnya, kehidupan ini bukan untuk mencari, tapi menemukan ridha Allah itu sendiri.
Terima kasih.